Halo Tribuners, bersama saya Hasim Arfa, jurnalis ekonomi Tribun. Anda sedang menyaksikan episode podcast Tribun Timur dalam program Tribun Business Forum. Episode kali ini, seri ke-10, kita akan membahas inovasi industri perhotelan di era kebiasaan hotel. Saya akan berbincang secara virtual dengan yang pertama, yakni Public Relation Grand Malia Hotel Makassar, Mbak Stefani Andi Hamsa. Sore Mbak Stefani. Sore. Apa kabar? Salam sehat. Bisa disapa dulu Tribun News ini. Hai, Tribun News, salam sehat. Siap. Kemudian yang kedua, Marketing Communication Manager Claro Makassar, Pak Rihwan Wahyudi. Atau Pak. Siap. Om Arfa. Kemudian yang ketiga, Director and Sales Marketing Derindra Makassar. Halo, selamat sore. Kenalkan saya Ari. Ya. Stay healthy dan stay safe semua ya. Siap, sore Mbak. Kemudian yang keempat, Executive Assistant Manager Novotel Grand Saila Makassar, Pak Winario. Assalamualaikum Pak Winario. Halo, Assalamualaikum, selamat sore semua. Salam sehat. Salam sehat Pak. Nah, Tribuners, sore ini kita akan membahas gimana sih strategi dari para top manajemen nih, para top manajemen di hotel masing-masing untuk membahas tentang kebiasaan baru atau strategi mereka dalam menerima tamu di era new normal ini atau di kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru bahasa dari pemerintahnya. Yang pertama nih, saya minta kepada Pak Winario dulu deh untuk membahas bagaimana sekarang aktivitas hotel sekarang, Pak. Baik, terima kasih Pak Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua teman-teman. Oke. Aktivitas bisnis hotel sekarang, alhamdulillah Pak Hasim, kita masih running ya. Walaupun dengan beberapa adaptasi ya tentunya dengan bisnis yang ada kita coba maksimalkan, tapi kita masih bersyukur di tengah serangan yang bertubi-tubi ini kita masih bisa bertahan. Ya harapannya bisa recover sesegera mungkin, ya itu harapan semuanya. Ya kami merindukan juga nanti saat-saat ketika kita hektik, kita busy ya, running seperti biasa. Tapi apapun itu kita masih bersyukur, alhamdulillah bahwa kami masih bisa running bisnis ya, kami masih bisa bertahan. Siap Pak. Kalau sekarang Pak, okupansi kemana? Sudah ada kenaikan? Okupansi, berat saya jawabnya. Tapi sekali lagi ya, alhamdulillah ya, kami masih diberi rezeki ya. Hotel sekarang running okupansi di kisaran 10% Pak Hasim ya. More or less. Wah, udah naik Pak. Ya sekali lagi alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit kita mulai geliat ya bisnis, walaupun belum maksimal, tapi kita tetap berharap positif ya, semoga ini bisa lebih baik lagi ya. Siap Pak. Kalau omset gimana Pak? Kalau tentunya kalau okupansi sudah tinggal 10, masih berkisar 10%, omset pun nggak jauh-jauh dari situ Pak Hasim. Artinya ya siapa? Kita mau tinggal pinter-pinternya kita saja mensiasatikan dari omset yang ada, bagaimana kita bisa bertahan bagaimana kita bisa memaksimalkan ini ya, tapi terutama juga karena kondisi pandemi kita juga harus ekstra hati-hati ya, kita dengan protokolnya, dengan segala prevention yang kita lakukan ya. Pada intinya kita coba syukuri, kita lakukan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita selalu positif ya, menuju yang lebih baik lagi, mudah-mudahan ya. Harapan semuanya kan? Siap Pak. Nah, saya ke Mbak Stefani nih.
Ya, Bagaimana? Ya, gimana nih sekarang setelah reopening? untuk sementara sih kita reopening memperkenalkan karena kita sebagian besar yang ada waktu Lebaran Idul Fitri yang bulan April itu masih ada yang tertunda, jadi itu pekerjaan yang dilanjutkan lagi. Soalnya kan sekarang kita sama-sama tahu lagi masa susah, nanti pada berpikir Maleo banyak pemasukannya, padahal tidak. Ini pekerjaan yang waktu Lebaran diselesaikan lagi, dilanjutkan kembali. Jadi kita dengan wajah baru dari segi kamar, kita interior desain kita perbarui, ruangan meeting juga kita lebih untuk kapasitasnya kita lebih bisa untuk wedding, kita lebih ke situ, fokusnya ke situ. Pertanyaannya gini, apakah setelah melakukan renovasi ini disetting untuk adaptasi kebiasaan baru nggak di Maleo? Iya, pastinya kita tetap men-setting itu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang COVID. Kita tetap mengutamakan itu. Setelah reopening ini, yang seperti tadi disampaikan, ada lagi nggak kelebihan-kelebihan lain? Untuk customer nih? Iya, yang pertama sih kita lebih sounding kembali ke customer bahwa Maleo kembali beroperasi kemarin tanggal 3 Agustus. Kita lebih fokus untuk untuk harga new normal, harga promo, memperkenalkan kamar kami yang baru dengan suasana yang baru. Kita lebih sounding lagi ke customer lagi, lebih memberitahukan lagi bahwa Maleo udah beroperasi. Gitu Pak ya, itu tuh. Siap Pak. Oke deh Mbak. Selanjutnya nih kita ke Mbak Ari dulu deh. Halo Mas, apa kabar? Siap. Aku disediakan nih jus markisa, minuman khasnya Makassar kan? Siap. Maaf ya, nggak bisa bagi, kita virtual aja. Terus ada juga, kebetulan kita lagi ada promo Sanggara Belanda Mas. Kue tradisional khasnya Makassar ya. Ayo kapan ke Rindra? Manis tuh kuenya Mbak. Kalau Sanggara Belanda. Yes, bisa dibantu Mas langsung. Nah, ini kan dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru, tentunya kan ada inovasi nih dari perhotelan. Kalau dari Rindra sendiri, inovasinya dalam menghadapi pandemi ini gimana? Siap, inovasi yang dari Rindra dalam menghadapi pandemi ini, kita akan dalam menghadapi ini ya Mas, normal pastinya kita ngikutin semua protokoler. Untuk semua tamu yang check-in itu diwajibkan melampirkan membawa aslinya, nanti akan kita fotokopi surat kesehatan. Jadi surat dinyatakan tamu tersebut adalah sehat. Bisa itu berupa hasil PCR atau rapid. Setelah itu mengisi form kesehatan ya Mas. Jadi ada form pernyataan dari semua tamu yang hadir, tamu yang akan check-in. Di front office kita semua juga sudah ada arkilik Mas, itu untuk menghindari kontak langsung dari GRO kita sama reception sama tamu. Jadi otomatis kontak langsung tidak akan terjadi. Jadi kayak di apotik itu Mas, yang modelnya ada arkilik. Ada barrier ya? Ya, beda. Kita sudah buat seperti itu sedemikian rupa. Semua grupnya Pinisi Hospitality semua seperti itu, termasuk Claro. Toh, betul Om Yudi toh? Iya tahu. Terus setelah itu tamu akan dikasih kunci. Semua kamar yang akan check-in itu sudah disemprot disinfektan. Jadi aman. Kan kita juga nggak bisa percaya 100% sama tamu ya Mas. Surat kesehatan kan bisa aja itu sudah tidak berlaku. Kan sekarang surat kesehatan hanya berlaku 14 hari. Jadi nggak perlu khawatir untuk tamu yang akan check-in. Tamu yang seandainya tamu yang lama itu meninggalkan ya bekas-bekas virus lah. Itu sudah mati semua virusnya.
Karena housekeeping kita semua adalah sudah memakai alat pelindung diri, Mas. Jadi jangan kaget seandainya di floor-floor koridor floornya Rindra itu akan ada orang pakai baju asmat. Itu bukan dari hospital atau dari tim medis, itu adalah karyawan Rindra. Jadi untuk treatmentnya semua sudah memakai baju asmat. Aman untuk karyawan, aman juga untuk tamu. Betul toh? Nah, terus inovasi barunya per 12 Agustus besok kita keluarkan harga sangat the best, independence deal, namanya 750.000 Mas per kamar. Weekday dan weekend sama. Ada benefit lainnya, seandainya tamu pinginnya nggak bingung nih mau keluar kemana lagi atau order, kita ada paket yang sudah include lunch dan dinner. Itu harganya hanya nambah 150, jadi 900.000. Breakfast 2 orang, lunch 1 pack, dan dinner 1 pack. Jadi kan kita nggak tahu nih tamu check-in sendiri atau berdua. Jadi amannya kita bikin supaya harganya lebih ekonomis, harga 900.000 Mas. Kalau harga 2019 itu harga paling murah adalah 900.000, hanya room breakfast, nggak include lunch dan dinner. Kolam renang kita ini Mas, yang bagus kemarin kan sempat ditutup kurang lebih hampir 1 bulan. Nah, sorry ya banyak sekalian promo. Per 12 Agustus kita sudah buka open lagi untuk publik, termasuk fitness center. Ini adalah kolam renang yang menurut kami sih the best kolam renang dengan view sunset yang sangat beautiful. Bisa dibuktikan kapan kita kesini semua ya. Dah, itu sih Mas. Nah, itu aja kayaknya tadi dari Indra untuk Tribuners ya. Kalau kita lanjut lagi deh ke Claro nih. Siap, perintah. Siap, Pak Yudi. Pak Yudi, apa sih benefitnya tamu bermalam di Claro? Selain yang tadi mungkin kan ada protokol COVID ya, tapi yang lain ada tidak? Kalau di Claro sendiri ya sebenarnya reguler. Untuk syarat menginapnya itu reguler. Hanya memang yang membedakan sekarang breakfast langsung ke kamar, kemudian housekeeping yang membersihkan kamar juga one floor one man. Jadi 1 orang untuk 1 floor dan itu terdata. Jadi di Claro sendiri salah satu inovasi yang kita buat adalah semua housekeeping itu terdata, baik dia masuk di kamar berapa, kemudian jam berapa, kontak dengan tamunya jam berapa, itu kita data. Salah satunya. Seperti itu. Kalau untuk yang menginap ya. Safety and health ya, kalau begitu Pak. Siap. Kalau Pak Winaryo sendiri, benefitnya nih Pak, bermalam di Novotel. Baik, bicara benefit, kita juga tentunya melakukan inovasi-inovasi Pak Hasim ya, dan para Tribuners. Artinya yang pertama tentu safety itu nomor utama ya, akor dengan All Safe program yang recently launch ya, baru-baru ini. Jadi ini menggandeng dengan Bureau Veritas, lembaga dunia yang mengenai inspeksi dan audit dan sebagainya. Jadi kita implement measurable step dari semua, mulai dari saat penerimaan tamu, ya, self check-in, service di kamar, di F&B, waktu service breakfast, ya, pembersihan kamar, housekeeping juga. Saya rasa banyak hotel juga melakukan hal yang similar. Tetapi kami juga punya measurement yang berlaku secara global sesuai dengan anjuran dari WHO, yang tujuannya nggak lain menciptakan kenyamanan ya, safety. Karena safety buat kami bukan cuma buat urusan tamu, tetapi juga karyawan kami butuh safety juga. Kami semua itu stakeholdernya untuk kita semua gitu ya, safety itu. Nah, berangkat dari situ kita pastikan itu dulu, kita review, kita training dan sebagainya. Kita pastikan logistik yang dibutuhkan tercukupi, terpenuhi di semua area yang memang dibutuhkan dan diharuskan ada. Oke. Nah,
baru kita bisa menjalankan bisnis kita dengan confidence, karena ini kan berkaitan dengan safety. Sekali lagi ya, dalam hal ini berlaku ke semuanya, bukan cuma ke tamu tapi juga ke staff juga, termasuk ke vendor-vendor kami. Jadi kalau ada delivery atau apapun melalui proses safety ya, basic safety, measurement safety yang sudah terukur, artinya sudah ada standarnya, diimplement dan dimonitor daily ya. Berkaitan dengan benefit paket ke tamu, tentunya dengan implementasi sistem yang seperti ini, karena kami juga ingin menciptakan kenyamanan buat tamu-tamu kami dan kami sendiri, kami juga ada memberikan beberapa benefit. Contoh, kita kasih paket recharge 825.000, Anda sudah bisa menginap dengan breakfast, lunch ya, atau dan dinner ya gitu. Jadi kita bisa membaca bahwa saat ini kan tamu-tamu apalagi business traveler mungkin agak sedikit takut untuk keluar makan siang atau makan malam gitu kan. Nah, untuk itu kita tawarkan paket. Ya, betul Pak. Ya kan, justru supaya stay di hotel lebih aman, lebih nyaman, breakfastnya terjamin ya, makan siang atau makan malam tergantung pilihan ya kan, bisnis kan ada keluar ini segala macam. Bisa diskon Pak, ada Pak diskon. Kita nggak bilang diskon tapi special price dong. Nanti kalau diskon misalnya murah-murah nih kan. Tapi ini value price. Kembali lagi, pendekatannya adalah safety. Artinya kita nggak sembarang kasih murah, tetapi tetap memaksimalkan safety untuk semuanya, kenyamanan. Kita masih punya weekend package kok di weekend ya, Jumat, Sabtu atau Minggu 625.000 per night, itu including breakfast. Atau kalau mau ambil 2 malam ada di 575 atau 1.150.000 ya untuk weekend. Itu sudah dengan akses pool dan sebagainya. Recently kita juga launch paket staycation dengan barbecue. Artinya kita launch 2.999.000 untuk 3 kamar dengan including breakfast dan makan malam barbecue di Etik lantai 15. Kenapa? Karena kami juga menangkap sekarang ini banyak keluarga juga nih kan, di Makassar ini banyak keluarga besar kan. Kadang-kadang kita mau makan malam bersama sama keluarga tuh takut-takut kan keluar kan. Nah, kita mencoba capture itu, menawarkan itu kepada khalayak Makassar maupun yang di luar Makassar. Kami menawarkan paket itu, Anda spend 2,9 juta rupiah, ya 3 juta rupiah lah. Sudah termasuk 3 kamar. Ya, notabene dengan 6 orang dewasa dan 3 orang anak-anak itu sudah dengan barbecue dinnernya dan breakfast. Jadi itu sangat menurut saya worthwhile, dan kami pastikan bahwa kenapa kita juga membatasi. Jadi tidak serta-merta oh ya semuanya boleh ini. Kenapa kita buat paket 3 kamar? Karena kita ingin family itu bisa bercengkrama, makan malam bersama dengan tenang, berbincang satu sama lain, tanpa harus khawatir, ada tamu lain yang ini, yang itu. Tidak. Jadi, kami tidak mengejar volume, tapi kami mengejar, convenience. Ya, bisnisnya kami butuh, tetapi safety-nya tetap kita nomor satukan. Siap. Jadi tidak semua masuk, tapi kita tidak bisa bertanggung jawab. Sekali lagi, kita hanya berusaha ya, kita tidak tahu, tapi kita lakukan yang terbaik gitu. Itu benefit ya. Tentunya dengan protokol tadi kan di awal semuanya pasti ketika masuk kita akan inspeksi suhu, pengecekan suhu, hand sanitizer, terus cashless payment ya. Ada di welcome letter, pre-arrival welcome letter kita sudah kasih tahu kita punya prosedur new protokoler atau adaptasi kebiasaan baru, bagaimana tamu-tamu juga harus mengadaptasi itu. Paket yang kita tawarkan sudah termasuk dengan masker, ya, hand sanitizer. Menu pun kita pakai QR ya, sudah tidak lagi menawarkan menu hard copy, tetapi orang bisa scan di handphonenya, udah bisa langsung order dari sana. Di kamar pun sama, directory kita pakai QR. Artinya minimize touch atau ada direct interaction antara tamu dan kami gitu ya. Tujuannya ya itu menjaga keamanan, kenyamanan. Artinya kita sama-sama ya, mudah-mudahan pandemi ini juga cepat berlalu, artinya kehidupan yang seperti dulu bisa kembali lagi, tapi tetap kita dengan yang sekarang ini ya, adaptasi baru itu kita lakukan menjadi bagian dari keseharian kita, menjadi bagian dari uniform ya, seragam kita.
Siap. Oke Pak, thank you Pak. Terima kasih. Siap. Untuk Mbak Stefani nih. Ya, Mbak. Ya, Setelah buka ini, ada nggak acara dekat-dekat ini? acara maksudnya untuk event Iya, event. yang diselenggarakan oleh hotel atau event dari tamu-tamu. Bisa event hotel, bisa tamu. Sudah ada nggak? Kalau untuk hotel sendiri mungkin ya nanti 17 Agustus. Kita lihat kondisinya ke depan. Kalau memungkinkan ya seperti biasa kita dengan manajemen beserta karyawan melakukan upacara bersama seperti biasa. Untuk event mudah-mudahan ini nanti kita ada yang masuk nanti government tanggal 11 dari pemerintahan. Kalau untuk event kan ada sendiri protokolnya, Mbak. Seperti Ya. jaga jarak, kemudian memakai masker. Gimana kesiapan dari Dimale kalau untuk itu? Untuk itu kita lebih ke biasanya kita ke salesnya langsung ke tamunya, untuk bukernya disampaikan bahwa Maleo lebih mengedepankan untuk standar protokol itu sih. Dari ruangan meetingnya mungkin jaraknya diatur, ya kelasnya dibagi, nggak bisa satu kali masuk, jadi mungkin dalam ruangan itu paling banyak 15 sampai 20 orang. Jadi ada shift-shift ya? Atau Shift, ya. Jadi mereka juga sudah tahu untuk kegiatan yang seperti seminar itu dibagi dipergelombang, jadi tidak satu kali masuk banyak seperti keadaan yang normal, karena sama-sama kita tahu protokol kesehatan itu tetap kita harus laksanakan. Dan siap. sudah diberitahukan juga ke pihak penyelenggara, baik pemerintah maupun individual. Siap. Oke deh, Mbak. Pak Yudi, gimana nih? Kemarin ada settingan acaranya nikah virtual. Ya, betul. Jadi ya? ya, jadi salah satu inovasi kita dari Pinisi Hospitality dulu, yang pertama dulu kita pernah bikin wedding drive-thru. Wedding drive-thru itu salah satu alternatif penyelenggaraan pernikahan di masa pandemi sebetulnya. Tapi itu sebagai alternatif ya. Nah, alternatif kedua yang baru kita launching dari Claro, yaitu virtual wedding. Nah, bagaimana sih virtual wedding? Sebetulnya virtual wedding itu bukan berarti mereka cuma sendiri, tetapi kita live-kan seremoni pernikahan dengan kita share ID Zoom khusus ke keluarga-keluarga pengantin. Dan kita kirim makanan ke keluarga pengantin yang ada di Makassar. Itu udah jalan, Pak? Udah. Sementara kita baru launching kemarin. Jadi sekarang masih bentuk promosi sih. Siap. Ada lagi yang lain nggak kira-kira ini ke depan? Karena kan ke Claro ini kicking out of the box-nya ngeri nih. Ya, kalau dari kita sih bukan out of the box, without the box. Oh, beda. Ya, jadi jangan pakai kotak. Kalau kotak terbatasi. Ya, salah satunya kita sih sebetulnya lagi berharap terhadap pemerintah ya. Kemarin kan ada pembahasan dari Dinas Pariwisata bersama Pentahelix Pariwisata untuk memberikan sertifikasi terhadap hotel dan restoran. Nah, itu yang kita harap sebetulnya ke depannya, karena event sudah mulai berdatangan nih, pernikahan, wedding dan segala macam. Tetapi kalau pemerintah tidak membuka keran kan sama aja. Nah, ini ada salah satu langkah bahwa pemerintah sendiri yang memfasilitasi. Ini Hotel Claro sudah sesuai standar protokol kesehatannya, nanti diberikan sertifikasi dan bisa membuat event. Nah, itu yang kita tunggu sebetulnya. Kalau sudah ada itu ya paling tidak inovasi-inovasi ke depan jadi makin banyak. Nampaknya itu juga hotel-hotel lain butuh itu, Pak. Betul. Iya. Mbak Ari. Sorry Mas, aku lagi juga di IG. Bisa dibantu? Harapannya nih kepada pemerintah, mungkin ada event-event, karena kan Gerindra ini tempat bermalamnya untuk menteri-menteri biasanya.
Terutama di Terima paviliumnya kasih. kan. Iya, untuk artis kebanyakan, Mas. Mm. Ya, kami berharap tidak ada lagi larangan atau edaran tentang pembatasan bikin acara ya, Mas, yang pasti. Sampai sekarang kan wedding masih dilarang. Tapi sebetulnya buat kami sudah siap kok. Siap dalam arti karyawan dan semua servis, Mas. Semua pelayanan. Karyawan tiap hari selalu kita remind dan mereka sudah punya standar khusus untuk semua yang melayani itu semua pakai hand glove, masker, dan face shield. Jadi harapannya pemerintah, please, kami kan juga butuh hidup karena hotel, Mas, hidup itu dari cash basis. Kalau nggak ada tamu, kasihan dong. Padahal hotel di Makassar sangat banyak, sedangkan penghasilan pajak kan juga dari hotel sebetulnya. Betul, Mbak. Ya, kita harus menggerakkan roda kehidupan dong. Jangan please, jangan lagi dilarang-larang kami karena otomatis selama ini subsidi owner, Mas, curhatan hotelier ini. Ada beberapa kami yang dirumahkan. Jadi please, kami mohon ya kembali normal. Kami sudah siap. Itu sih, Mas, harapannya. Jangan ditutup lagi kerannya. Kemarin sempat mau ada event, Mas. Nah, terus ada larangan, katanya ada edaran. Dan kami meyakinkan, akhirnya alhamdulillah tetap akan berjalan. Walaupun itu sebetulnya full day, coffee break sorenya nanti akan diboxkan. Alasannya nggak boleh terlalu lama dalam ruangan dengan jumlah orang yang banyak. Itu sih alasannya. Tapi kan semua sudah jaga jarak dan semua pakai masker. Insya Allah aman. Jadi ya ngikutin aja, Mas. Jadi ya semua event kita terima deh, Mas. Walaupun tetap ngikutin protokol kesehatan. Kami berharap semua kembali normal. Kasihan banget hotel. Siap, Mbak. Nampaknya memang pemerintah harus turun tangan nih. Iya, betul. Begini. Siap. Nanti sesi selanjutnya kita akan undang pemerintah untuk membahas ini. Tapi kemarin kita sudah bahas dengan Bapenda, kemudian beberapa juga dengan Dinas Pariwisata. Boleh sejalan untuk programnya. Yang penting dilaporkan. Ada surat rekomendasi katanya, Mbak. Begitu juga dengan Pak ini dari gugus tugasnya. Siap. Kalau Pak Twinario sendiri, apa nih harapannya, Mas, untuk pemerintah? Siap, terima kasih. Sebenarnya kami cukup patuh ya, compliance dengan pemerintah, apapun anjuran atau ketetapan dari pemerintah. Hanya saja kami juga mohon komunikasi dinamika situasinya mempertimbangkan juga kelangsungan bisnis kami gitu ya. Mungkin teman-teman tadi sebagian sudah sampaikan. Tapi kami juga memandang bahwa situasi seperti ini kita nggak boleh gegabah. Tetap kita harus prepare buat situasi yang terburuk sambil kita menyiapkan diri juga. Karena saya yakin nggak ada orang yang mau begini juga gitu. Sekarang kalaupun pemerintah atau apapun kerannya dibuka lebar-lebar pun mungkin orang juga nggak semuanya juga merasa nyaman dengan situasi seperti ini karena ketakutan tadi. Masker, hand sanitizer adalah basic protection, tetapi itu tidak menjadikan 100% garansi juga buat kita semua. Tetapi tetap kita butuh bisnis ini berjalan, tetapi itu tadi makanya saya bilang dinamika situasinya harus benar-benar dikomunikasikan supaya bagaimana tidak mengeblok ya atau ini untuk potensi growing bisnis buat hotel itu sendiri. Tetapi kami cukup dalam hal ini ya berharap situasinya lebih baik lagi lah. Kita bergandengan tangan juga dengan pemerintah. Mudah-mudahan kebijakan ke depannya juga lebih secara sistematis terkomunikasi dengan baik, terus memperlancar arus pertumbuhan bisnis di hotel ya, karena ini
ini saya rasa salah satu key atau kunci untuk perkembangan survival bisnis hotel itu. Ya sekarang ini kan sudah mulai ada pergerakan nih kan. Ya, kedepannya mungkin mudah-mudahan lebih baik kan dengan pemerintah berhasil menekan laju pandemi ini seminimal mungkin. Dengan demikian bisnis juga akan sendirinya akan naik ya. Orang traveling tidak terlalu khawatir lagi, umpamanya orang mau menyelenggarakan event tidak terlalu khawatir lagi. Walaupun dari sisi penyelenggara dari kami ya tetap protokol-protokol itu adalah keniscayaan yang tidak boleh kita tinggalkan. Baik, harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan lebih baik lagi komunikasi dan kebijakan itu terukur dan mungkin mempertimbangkan juga dari growing ini ya bisnis kami ya seperti itu. Siap. Mbak Stephanie, ada tidak permintaan ke pemerintah nih? Kalau untuk itu saya kira permintaan kami sesama rekan-rekan hotel pasti sama ya. Mungkin pemerintah khususnya untuk dinas pariwisata mungkin lebih memperjelas informasi mengenai hotel-hotel yang sudah siap buka dengan standar protokol kesehatan itu. Mungkin kita ada langkah-langkah apakah kita harus memberitahukan dinas pariwisata dulu lewat PHRI untuk diproses, nanti mereka akan meninjau dan mengeluarkan sertifikat. Mungkin hanya informasinya itu yang butuh di-sharing lebih banyak ke hotel-hotel entah lewat PHRI atau lewat apalah surat selembaran seperti itu, karena sepertinya hanya tidak hanya segelintir mungkin yang tahu ya, supaya kita juga tidak ragu-ragu dalam membuka hotel dan menerima event atau tamu-tamu. Siap. Kalau dari Demalil sudah mengajukan itu ya, sertifikat itu? Untuk itu sejauh ini sih kemarin dari GM sendiri mengadakan pertemuan dengan dinas pariwisata, ada beberapa makanya maksud saya itu yang dinas pariwisata yang lebih membagikan informasi, sharingnya lebih banyak supaya teman-teman yang lain tahu bahwa ada yang kelengkapan, ada kesiapan yang mereka kan nanti tinjau ke sini, hotel ini udah siap buka betul. Nah, nanti mereka menerbitkan sertifikat itu setelah melihat protokol kesehatan, apa-apa yang mulai dari hand sanitizer, untuk cuci tangan di depan, untuk disinfektan, gate disinfektan itu kan harus ada. Nah, itu mungkin persyaratannya yang harus di-sharing sama dinas pariwisata ya, pokoknya apa persyaratannya itu yang bisa kita terima sertifikat bahwa hotel ini sudah layak dan mendapatkan rekomendasi ke publik atau ke tamu-tamu yang lain supaya tamu-tamu yang lain juga merasakan keamanan dan kenyamanan yang nginap di hotel itu terjamin. Seperti itu sih. Dan karena yang itu sih ya tamu mungkin mau nginap tapi mereka tidak ada keraguan gitu loh. Saya terjamin nggak ya gitu. Aja sih. Kalau dari Pak Yudi nih, kita ke Pak Yudi lagi, ke Claro. Salah satu kendala ini Pak, masyarakat menginap di Claro apa sih? Dan apa kira-kira langkah dari Claro supaya mereka tetap mau menginap di sana atau beraktivitas di Claro? Jadi gini, mungkin salah satu kendalanya adalah terinfoan terhadap masyarakat bahwa di hotel itu sebetulnya sudah menerapkan protokol kesehatan sebenarnya. Ya. Maka itu kita sebetulnya sangat mendukung yang gerakan dinas pariwisata bahwa mereka akan membuat sertifikasi dan rekomendasi, dan itu yang akan kita share kepada tamu. Tapi kan bagaimana caranya kita menginformasikan ke tamu, tapi kita sendiri belum ada pegangan legalitas bahwa ini di Claro atau di Rindra atau di Maleo sebetulnya semuanya aman, kan tidak ada legalitasnya. Nah, itulah yang kita butuh. Kendalanya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita dari Claro sendiri sebetulnya gini, kita mensosialisasikan lewat video. Jadi Tribuners bisa lihat misalkan di YouTube-nya Claro atau di IGTV-nya Claro, protokol-protokol kesehatan yang pernah kita bikin.
Salah satunya misalkan karyawan sendiri, outlet sendiri, karyawan dari outlet misalkan dari restoran Sunaci, itu juga ada standar protokolnya ketika masuk ke hotel. Itu yang kita share, itu yang kita announce ke masyarakat untuk menghilangkan stigma bahwa ini di Claro atau di hotel itu banyak orang berkumpul, jadi orang takut. Nah, kayak seperti itu sih sebetulnya. Jadi bisa dicek di IG-nya ya? Ya, IGTV sama YouTube-nya Claro Makassar. Oh, siap Mas. Kalau Mbak Ari sendiri gimana? Kami standar Pinisi Hospitality semua sama, Mas. Kami pun bikin video yang new normal, baik video untuk yang pada saat tamu datang, pada saat ada event. Jadi kita tetap ada buffet, bisa kita terima event buffet, hanya buffetnya si tamu ini tidak ambil sendiri, jadi serve by karyawan. Jadi alat makannya itu tidak banyak orang, Mas, yang memegang. Jadi tetap di serve walaupun ada buffet, kayak model-model tol mungkin, Mas, kalau di wedding. Iya. Ya, untuk karyawan pun semua sama. Pada saat check clock dia sebelumnya diukur suhu dan cuci tangan di pos security. Jadi keluar dan masuk semua karyawan dicek suhu, Mas. Jadi aman. Siap. Pak Yudi sendiri ada nggak rapid test atau swab lah kepada karyawan untuk memastikan? Oh, ada ya. Jadi kalau di kita 2 minggu sekali itu rapid seluruh karyawan, kemudian sebulan sekali kita PCR swab. Wah, safety tuh Pak kalau begitu. Maka itu dia saya bilang, sebetulnya yang perlu disosialisasikan sebetulnya kita sudah jalan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa hotel-hotel di Makassar sebetulnya sudah menerapkan protokol. Tetapi legalitas kita untuk menunjukkan ke masyarakat itu kan tidak ada sekarang. Nah, pemerintah bilang nggak boleh bikin wedding. Nah, sedangkan kita sendiri sebetulnya mungkin dari Novotel, Maleo, dan Rindra sudah menerapkan protokol kesehatan gitu. Yang proper ya, yang proper. Tapi kalau tidak ada legalitas dari pemerintah, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, padahal kan sudah disiapkan. Betul. Rapid test, kemudian PCR untuk semua karyawannya. Pak Winario, gimana? Ada PCR nggak? Atau rapid? Oh, kita gini, setiap hari kita ada cek, itu berlaku bukan cuma untuk tamu, tetapi juga untuk karyawan kita. Jadi kita sudah begitu indikasi kalau memang ada dari staf yang ada keluhan, baik itu gejala-gejala ringan demam atau apa, kita sudah langsung istirahatkan, tidak boleh ada di area hotel, tidak boleh masuk kerja, istirahat, langsung periksa, nanti dari TNC, dari Human Resource kami akan kontrol hasilnya bagaimana dan sebagainya. Yaitu bentuk preventif. Artinya kita zero tolerance untuk itu. Buat staff-staff yang ada di dalam operation, direct atau indirect, mereka harus pakai masker. Kalau tidak, ya pokoknya protokol kesehatan kalau mereka tidak lakukan, kita ambil tindakan juga yang cukup tegas untuk itu. Karena ini safe untuk semuanya. Di luar itu juga, seperti tadi saya bilang, di seluruh aktor properti, Novotel Makassar umpamanya, kita juga sudah tersertifikasi sebenarnya dengan Allsafe tadi. Jadi Allsafe ini adalah program sertifikasi dari Accor Group ya, Asia Pasifik, yang menggandeng Bureau Veritas untuk internasional badan sertifikasi internasional, bukan cuma di hotel, tapi banyak di establishment baik industri maupun industri makanan dan sebagainya. Ini measurement ini setiap step ya, bukan dari mulai arrival tamu, arrival karyawan, arrival barang-barang, operasinya seperti apa. Kita sudah tersertifikasi untuk ini, dan kita maintain untuk menjaga supaya ini konsisten dijalankan. Ya, itu fungsi controlling dari kita. Nah, kalau kesulitan untuk mendatangkan tamu atau bagaimana, saya rasa faktornya lebih banyak dari situasi eksternal ya, dalam artian perkembangan pandemi sendiri di Makassar. Ya, bahkan kita di Sulawesi ini masih di nomor 3 ya, nomor 3 atau nomor 4 secara nasional, atau di Makassar di Sulawesi itu masih nomor 1.
Artinya orang juga masih yang dari luar Makassar masih khawatir untuk datang itu. Untuk internal dari dalam Makassar sendiri juga mungkin untuk menyelenggarakan event-event yang cukup besar mungkin mayoritas masih khawatir atau gitu ya. Jadi ya makanya kami di saat yang bersamaan kami berharap pemerintah juga bisa menekan dan partisipasi masyarakat kita sendiri juga sebagai bagian dari masyarakat Makassar ya di Sulawesi Selatan secara umum berpartisipasi untuk menekan laju pandemi ini karena imbasnya nanti secara ekonomi baik untuk industri pariwisata maupun yang lain-lain akan banyak ke sana. Kan ini chain reaction dari penerbangan, ya kan, hotel, terus dari supply, ya semuanya kena imbasnya. Makanya dengan saya rasa dimulai disiplin dari kami sendiri sebagai establishment, sebagai satu perusahaan atau corporation, penting buat kami untuk melaksanakan itu secara disiplin supaya menciptakan ketenangan buat kita melaksanakan tugas. Tim kita juga melaksanakan tugas dengan ketenangan, memberikan kenyamanan buat tamu-tamu juga. Pada akhirnya kami percaya bahwa ketika itu lebih baik lagi, situasinya di luaran sudah bisa terkendali lagi, saya rasa bisnis akan growing. Sekarang pun sudah mulai kok mereka ini. Hanya saja memang masih kecil-kecil karena ya tadi mungkin juga dukungan kebijakan dari pemerintah, seperti tadi saya bilang mungkin teman-teman tadi sudah sounding. Karena itu juga berpengaruh juga untuk orang bikin decision bagaimana sertifikasi dari Dinas Pariwisata itu juga menjadi nilai plus ya, walaupun secara individu properti sudah menjalankan dan secara corporate property masing-masing sudah melaksanakan guideline itu. Tapi kembali lagi, kuncinya kalau menurut kami ya, hemat kami ya, jika pandemi ini bisa tertekan dengan baik, bisa Sulawesi ini khususnya Makassar bisa menjadi zona hijau, saya rasa keran bisnisnya akan kembali. Karena saya yakin, kembali seperti tadi saya bilang, kenapa kami bikin promosi family ya, yang tadi staycation barbecue. Karena kami menangkap bahwa sebenarnya kita ini pandemi ini sudah berkepanjangan ya, 5 bulan lebih kita bukan cuma fisik, tetapi secara mental kita exhausted, secara keluarga kita exhausted, mau keluar sama keluarga kita worry, mau ketemu sanak family kita worry. Kenapa? Ya kita nggak tahu, benar-benar kita nggak tahu. Kadang dengan teman-teman dekat sendiri juga kita worry gitu ya. Nah, kita buat paket seperti itu adalah paling tidak sebagai rilis token kesempatan buat pemilik, yuk kita bisa gathering ini karena di hotel sudah ada measurement step-nya, fasilitasnya juga paket ini dibuat sedemikian rupa, paling tidak menciptakan kenyamanan. Kan family kecil 20 orang ya, 25 orang gitu kan, kayak masyarakat kan family besar rata-rata kan. Nah, itu pendekatan seperti itu. Kita lebih ke delivery, kita approach para corporate kita. Yang terakhir kita baru launching promosi bakso lobster ya sama bakso iga. Mungkin bukan skyrocket science promotion ya, bukan, tetapi kembali lagi ini kan bakso lobster saya tidak suka, ya kan? Begitu viral kalau sekarang orang ada di Jawa, ada di ini. Nah, sekarang di Makassar ada, di Novotel ada, dan silakan cek di IG kami, cek di Instagram kami, Tribuners bisa lihat kita punya jumbo lobster dengan harga 90.000 ya, benar-benar jumbo lobster ya dengan kondimennya, terus dengan iganya pun iga import ya, iga sapi import yang tender kalau juicy kalau dipotong. Kita melakukan hal yang simpel tapi mencoba gini, kedengaran simpel hanya bakso, tetapi banyak orang di luar sana yang khawatir kalau untuk mampir beli bakso karena kondisi seperti ini. Yeah. Nah, dengan hotel memberikan itu paling tidak kenyamanannya sudah dapat. Artinya kita melalui proses yang tadi safety tadi. Dengan kita deliver ke office, dengan kita deliver ke rumah, paling tidak ya itu menjadi pelepas dahaga ya, kekhawatiran itu menjadi berkurang. Dan buat kami menjaga koneksi dengan secara koneksi batin antara kami dengan para tamu-tamu kami yang dulu biasa lalu lalang ke hotel, sekarang sudah berkurang, tetap kita jaga. Komunikasi seperti itu yang kita bangun, dan kami percaya begitu semuanya membaik, begitu semuanya menuju ke arah yang lebih baik, kita menjadi zona hijau dan sebagainya, kita bisa kembali lagi seperti semua. Harapannya sama semua itu, karena banyak damage yang sudah kami terima ya, sesama hotelier, orang dirumahkan, orang dipekerjakan dengan setengah schedule dan sebagainya. Pandemi ini memang cukup exhausting, ya mudah-mudahan lebih baik lagi.
Siap. Terima kasih. Thank you Pak Waryo. Ini kan sudah ada nih realisasi perjalanan dinas dan rapat ke destinasi pariwisata nasional. Jadi pemerintah melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi sudah mengeluarkan surat kepada kementerian untuk melakukan perjalanan dinas ke daerah-daerah wisata. Dan nampaknya kalau saya lihat di sini Pak, belum ada ke Makassarnya. Klaro, kemudian Derindra itu kan kementerian-kementerian selalu di situ melakukan event. Betul, Pak. Gimana Pak? Kira-kira Pak Yudi udah ada nih Pak event nanti? Jadi gini, kalau kemarin kebetulan kita juga dapat salah satu leads untuk event government. Cuman yang tadi dibilang Pak Winaryo, sebetulnya kita juga harus bantu daerah kita sendiri untuk menekan yang masalah COVID-nya. Nah, persyaratan untuk government adalah mereka bisa membuat satu event di daerah-daerah pariwisata dengan syarat bahwa area tersebut bukan zona merah. Itu jadi yang menjadi kewajiban kita sebenarnya. Iya. Ini PR pemerintah kalau begitu Pak. Betul Pak. Siap. Kalau Mbak Ari sendiri gitu juga ya? Apakah Sama. Kemarin ada sempat bank itu pun tidak boleh ada aktivitas makan dan minum di dalam ruangan. Jadi semua by box. Oh, siap. Kalau begitu, ini nanti akan menjadi tugas pemerintah untuk membuat grade COVID di Sulsel itu turun ya, karena kan kalau dilihat memang trennya sangat bertambah setiap hari, bahkan sudah 3 digit setiap harinya. Kalau Mbak Stefani kan Demal ini juga sebagai hotel yang menawarkan berhiburan ya, kira-kira untuk new normal ini gimana untuk hiburan-hiburannya di sana, seperti karaoke dan lain-lain? Protokol kesehatannya di situ gimana, Mbak? Kalau untuk karaoke sendiri kami belum beroperasi. Kami lebih ke hotel sendiri. Untuk tempat hiburan kami belum, karena belum ada. Kami masih ada keraguan sih, takutnya nanti kita beroperasi dan ada teguran. Seperti kemarin Sona sempat buka ya. Dan itu banyak ya, dengar-dengar berita sih. Tempat dengar-dengar itulah yang ada tempat dapat teguran kepala dinas pariwisata mengenai tempat hiburan yang buka. Tapi kami berharap sih itu juga menjadi, karena karaoke kami kan bagian dari hotel. Yeah. Jadi ada surat lah atau apa ya yang menyatakan bahwa karaoke itu sudah bisa beroperasi, baru kita bisa. Kalau perkembangannya itu kan salah satu entertain di hotel itu kan penting, yang di situ ditawarkan untuk customer. Kalau untuk perkembangan, apakah bisa dibuka atau ada beberapa protokol yang dipersyaratkan dari pemerintah, ada tidak, Mbak? Sejauh ini belum sih. Untuk karaoke sih, untuk tempat hiburan itu kami belum berani untuk mengambil keputusan sendiri, karena itu akan berdampak buruk bagi hotel kami. Karena kami lebih fokus untuk reopening ini, sebenarnya lebih mempublikasikan lagi ke customer kami bahwa Maleo kembali beroperasi, intinya itu aja. Kami sudah kembali beroperasi dengan ada pembaharuan sedikit. Itu aja. Siap. Kalau untuk selain tadi yang di perhotelan yang buka apa lagi? Apakah ada juga spa atau gimana? Spa kami belum ada. Untuk sementara kami hanya karaoke sama lounge. Lounge pun kami belum beroperasi. Kami lebih fokus ke kamar hotel.
Siap. Oke deh, terakhir ini Mbak, kita semua ke pembicara, ke Mbak Stefani dulu yang terakhir. Apa sih ajakannya kepada masyarakat supaya mau lagi kembali menginap atau beraktivitas di Demalio? Kalau Untuk saya Tribuners. sih, kita lebih ke ini aja sih. Kalau kita sudah menjalankan protokol kesehatan untuk COVID itu, kita sudah menjalankan semua itu, dan saya yakin pasti Tuhan melindungi kita lah. Jangan takut, tetap semangat untuk kembali menikmati fasilitas hotel. Aja sih. Dan kami juga hotel memberikan pelayanan yang terbaik dari segi kesehatan, dari kita kan udah punya standar masing-masing nih. Jadi otomatis apa yang sudah menjadi standar kami, kita pasti jalankan. Baik. Kalau Pak Yudi, ajakannya Pak? Kalau dari Claro sendiri sebetulnya mengajak masyarakat atau tribuners untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu juga untuk sebetulnya gini. Jadi kita sama-sama mendukung pemerintah untuk menurunkan jumlah COVID yang ada di Sulsel khususnya, Makassar khususnya. Nah karena dari situ paling tidak kalau sudah turun banyak event yang masuk dan ekonomi bisa tumbuh. Jadi kita mengajak ke masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, tetapi tidak takut juga terhadap hotel-hotel dan restoran karena kami sendiri sudah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku sebetulnya. Contohnya di Claro, Dinas Pariwisata Kota Makassar mengambil sampel atau protokol kesehatannya itu standarnya kita dari Claro Makassar. Jadi kami harap seperti itu sih. Siap. Mbak Ari, ada ajakannya ke masyarakat supaya tidak takut ke Gerindra? Pastinya Mas, kami mengajak tribuners dan masyarakat semua tetap jaga protokol, pakai masker, cuci tangan, ya jaga makanan, minuman. Semua kan yang tahu diri kita adalah kita masing-masing. Jadi jaga diri saja, jaga jarak, insya Allah aman kok Mas. Kalau dari sisi hotel, kami sudah siap dalam menghadapi era new normal. Siap. Pak Winaryo sendiri, ajakannya Pak? Ya, kalau dari kami, kami lakukan yang terbaik ya untuk semuanya, buat tamu-tamu kami, buat staf kami, rekan bisnis kami. Situasinya memang sulit, tetapi percayalah kami ada di benang merah yang sama-sama ya. Jangan lupa momen kebahagiaan nggak boleh putus, nggak boleh berhenti di sini hanya karena pandemi terus nggak boleh momen kebahagiaan. Nah, kami memiliki asa itu, kami memiliki harapan itu, makanya kami membuat measurable step action supaya semuanya berjalan dengan nyaman dan safety. Dan program-program promosi kami juga mengarah ke sana, mengencourage bahwa kita semua sulit tapi kembali lagi bahagia. Kita harus tetap merasakan we all deserve for happiness. Terima kasih Tribuners. Terima kasih. Siap. Terima kasih untuk narasumber Tribun Business Forum pada sore hari ini. Terima kasih Pak Winaryo, Pak Yudi, Mbak Ari, Mbak Stefani sudah bersedia bergabung bersama kami. Dan Tribuners datanglah ke hotel karena hotel ini ternyata yang menjadi narasumber kita pada sore hari ini sudah lama menyiapkan protokol kesehatan. Dan satu yang mereka tunggu adalah action dari pemerintah. Dan pemerintah harus membantu salah satu sektor ini yang bisa membangkitkan ekonomi tentunya di Makassar. Tugas utamanya adalah tentunya menurunkan angka COVID di Sulawesi Selatan. Terima kasih Tribuners, terima kasih Pak, terima kasih Mbak, sudah siap bergabung. Terima kasih. Terima kasih untuk narasumber ya. Dan sampai di sini program. Siap. Siap Mbak Ari, thank you. Siap Pak Aryo. Dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Nantikan saya di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Tribun Business Forum. Salam sehat. Salam sehat.